Bagus contoh soalnya yang kalian kasihkan ke tugas itu. Coba kalau kalian lihat di kasus yang kamu berikan, itu memfaktorkan ini sebetulnya tujuannya adalah supaya menghilangkan 0/0 gitu. Kan nanti itu ada yang baku mati, ada yang dicoret, ada yang habis dibagi. Nah, yang habis dibagi, yang baku coret itu, yang baku mati, kalau orang Gorontalo bilang itu yang baku mati itu adalah si pembuat 0/0 gitu. Si pembuat 0/0. Kalau sudah pembuat 0/0-nya habis, berarti sudah ada nilainya nanti. Begitu. Jadi memfaktorkan ini adalah nanti pasti ada yang dibagi atas dan bawah si pembuat 0/0. Dua, yang ketiga adalah dengan mengalihkan kali sekawan. Kalau dia berupa akar. Hari ini Umi hanya mau membahas tentang yang substitusi dan memfaktorkan. Nanti ya kali sekawan sendiri ya. Nih, jadi dua ini yang akan kita bahas hari ini. Substitusi mah langsung aja dimasukkan. Jadi kalau ada limit X menuju A, di sini Fx, maka langsung saja FA gitu. Si A-nya ini masukkan ke fungsi X. Ngerti kan ya? Kalau di sininya 5 ya nanti masukkan saja 5 ke semua yang ada X-nya gitu. Tinggal begitu saja. Nah, sekarang yang memfaktorkan ini. Yang kalian sudah mahir adalah memfaktorkan apa? Memfaktorkan kuadrat ya, mahirlah. Jadi kalian sudah bisa memfaktorkan yang kuadrat-kuadrat itu kelihatannya sambil merem bisa ya. Jadi kalau yang kuadrat bisa. Mungkin yang agak bermasalah yang pangkat 3 ya. Bisa nggak? Kalau pangkat 3 faktornya itu apa gitu, ngerti nggak? Bisa nggak? Udah bisa belum? Belum terlalu. Ada yang sudah bisa beberapa. Nah ini berarti kalau dikalikan min 8, kalau dijumlahkan min 2. Itu ya? Semuanya lancar nggak ininya? Memfaktorkannya begini lancar nggak? Lumayan. Lumayan ya? Harus lancar. Nah terus yang ini berarti kalau aku ada bilangan kalau dikalikan berapa? 6, kalau dijumlahkan min 5. Siapakah aku? Min 3 dan min 2. Dan min 3. Dan min 3. Tapi kayaknya ada setengahnya ya? Iya. Kalau masuk ke dalam jadi apa? X min 2. Nah, jadi X min 2. Oh iya. X min 2. Jadi, nah, lihat. Ada yang baku mati nggak? Ada. Apa? Si pembuat 0 nih, si pembuat 0. Hilangkan. Dia yang membuat jadi 0/0 itu. Karena si 0/0, pengacaunya ini nih, yang membuat jadi tak tentu itu. Udah, sekarang menjadi tentu berarti. Masukkan aja berarti 2 kali 2 tambah 2 per berapa? 2 kurang 3. 2 kurang 3. Jadi hasilnya adalah Minus 6. Min 6. Coba. Ngerti ya? Halo? Bisa? Bisa. Nah, jadi atau begini, atau kan tadi Umi pakai yang 2x. Boleh juga kalau kamu kan pakai 2x dengan x gitu ya. Tapi sebetulnya kamu sudah diberikan bocoran oleh soal bahwa salah satunya itu adalah pasti x kurang 2. Jadi ini pasti x kurang 2 nih di depannya ini. Cuma ke belakangnya siapa kan nggak tahu. Nah, tinggal faktor yang lainnya yang di sini. Karena kenapa? Di depannya itu X min 2. Karena X min 2 ini si pembuat 0. Yang harus kita hilangkan. Gitu. Ngerti ya? Oke, lanjut. Nah ini sekarang. Yang angka 3 ya. Angka 3-nya misalkan yang begini. Ini. Limit X menuju 3 jauh. Terus di sininya Maaf, Umi, ketinggian. Ketinggian, enggak kelihatan. Ketinggian. Tidak kelihatan, Umi. Belum kelihatan, oke. Ke bawah lagi.
Nomor 2, limit X menuju 3, di sininya X pangkat 3 min 27 per X kuadrat min X min 6. Begitu? Yang ini bisa, masukkan dulu ya. Masukkan dulu. Ini X pangkat 3, 3 pangkat 3, 27 min 27, 0. Yang ini masukkan lagi, 9 dikurangi 3, dikurangi 6, 0 per 0 nih. Berarti harus difaktorkan. Oke. Yang ini ada lancar nih, yang ini nih. Bisa. Gimana caranya? Ada yang punya ide? Ada yang sudah tahu? Pakai sifat. Pasti. Ada pastinya ya. Pasti salah satu faktornya adalah X kurang 3. Itu sudah pasti itu. Karena dia si pembuat 0 per 0. Jadi ini nanti itu, ini pasti ada si X min 3 dan X min 3. Itu ya. Kenapa ini si pembuat 0 itu yang harus kita buang? Jadi gimana nih? Kalau ini berarti berapa? Ini lancar nih. Berapa di situ? Min 3 dan 2. Jadi X plus 2 ya? Yang ini mah. Udah dapat. Yang ini nih yang aku dapat. Berapa itu harusnya? X pangkat 2 tambah 3X tambah 9. Tambah. Ayo sudah dapat. X kuadrat katanya terus? Tambah 3X tambah 9. 3X tambah 9. Yang lain dapat nggak? Dari mana itu? Ujuk-ujuk ada itu. Gimana caranya yuk? Tahu nggak? Ini dari mana nih? Yang ini nih. Ada sifatnya. Ada sifatnya. Ada bentuk. Bentuk apa? Bentuk apa ya? Bentuk umum kali ya? Atau bentuk apa? Seperti ini. Kan ada gitu ya. Yang kalau yang itu kan A kuadrat min B kuadrat itu adalah A plus B dan kali A min B kali A plus B kan gitu ya. Nah, ternyata ada juga untuk yang pangkat 3. Jadi gimana? A pangkat 3 plus B pangkat 3 adalah gimana? Tadi itu siapa? A min B. A min B kali A pangkat 2 tambah AB tambah B pangkat 2. Itu ya? Iya. Ingat tuh, jadi ada nih bentuk begini. Kalau bentuk yang begini, pakainya aja. Terus yang ini, A pangkat 3 plus B pangkat 3 gimana? Ada juga tuh. Gimana? A min B. A plus B. A plus B. A plus B. Oh iya. Tambah A kuadrat dikurang AB. Min AB plus B. Ditambah. Terus kuadrat gitu ya? Dapat tuh. Dapat ilmu baru, 2 tambahannya. Ini kan udah di luar kepala nih. Ini baru didapat. Kalau ini hafal, mempermudah kan? Ini mempermudah menyelesaikan yang kayak gini. Nah, tuh. Jadi kamu harus hafal tuh bentuk itu. Bentuk faktornya itu. Kok jadi begini? Kenapa jadi begini? Ini kan sama saja dengan apa? 3 pangkat 3, salah. X pangkat 3 dikurangi 3 pangkat 3. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya kan? Sehingga ke situ, sehingga ke sini. Gitu. Jadi kan A min B, A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Ngerti ya? Nah, berarti berapa tadi jawabannya berarti ya? Kalau diselesaikan? Ini habis kan? Ini mati nih. Tinggal sama dengan berapa? Jawaban limitnya? Ini berapa nih? 9 tambah 9 tambah 9 per 5. Jadi 7 per 5. jawabannya. Ngerti nggak? Oke, ngerti. Ini adalah yang ada rumusnya. Gimana nanti kalau yang nggak ada rumusnya? Nah, gimana? Misalkan kami kasih contoh yang nggak ada rumusnya kayak gini nih. Nomor 3 ya.
limit X-nya menjadi berapa? X menuju 1. X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat plus 3X plus 2. Oh, kok gitu? Jangan. Berapa ya? Min X ya harusnya. Plus X, ya. Min 2, plus X min 2. Plus X min 2. Gitu ya? Oke. Coba masukkan dulu. 1 dikurangi 2 dikurangi 5, 1 dikurangi 2 min 1. Min 1 dikurangi 5 min 6, min 6 tambah 6, 0, 0 atasnya. Bawah. 1 ditambah 1 dikurangi 2, 0, 0 per 0 nih. Faktorkan. Kata Ome kan tadi, karena limit X menuju 1 pasti ada nanti di situnya itu adalah apa? X min 1, si pembuat nolnya nih pasti ada nih, X min 1. Kalau yang bawah malah lancar, tinggal jadi X apa itu? X Plus 2. plus 2. Yang di sini ini apa ya? Kalau tadi kan ada rumusnya, kalau sekarang nggak ada rumusnya, terus diapain dong? Hah? Aduh, aku nggak tahu nih gimana supaya yang ini jadi begini, dikalikan apa ya? Yang pasti di sini ada X kuadrat lah. Pas supaya dapat ini, dapat. Tapi supaya dapat ini gimana nih? Supaya dapat ini gimana? Supaya dapat ini gimana? Gimana caranya? Pasti di belakangnya di sini berapa ya? Min 6 ya? Min 6. Nah, kalau yang tengah-tengahnya gimana caranya? Coba siapa yang mau bisa nggak? Nah, ini yang harus ditahu. Karena nanti ada soal seperti ini. Kalau yang ini bisa langsung pakai rumus, kan pakai itu. Yang ini nih, gimana? Sudah tahu sih di depannya gini. Yang terangkau cuman kepala dan ujung. Kepalanya tahu kenapa ini di X pangkat 3 karena kan ini X pangkat 2 dikali ini kan pasti ini. Terus ini nanti dikalikan yang ujung sini pasti di sininya min 6. Yang ini di sini nggak tahu nih gimana nih caranya. Gimana? Ada yang bisa nggak? Halo, ada yang punya ide nggak? Untuk menentukan yang di tengah-tengah ininya loh, kan ini depan belakang udah tahu, kepalanya udah tahu, ekornya udah tahu, badannya kita belum tahu. Gimana cara mencari badan di sini? Nah. Biasanya dibagi, Umi. Biasa dibagi. Dibaginya gimana? Biasanya bagi pakai apa? Membagi koefisien, Umi. Nggak tahu apa namanya. Membagi koefisien. Sebetulnya harusnya kita belajar dulu suku banyak harusnya. Ya, kalau normal di semester 1 itu kita belajar suku banyak tuh. Jadi sekarang ketika belajar limit dapat yang pangkat begini, kita udah bisa membagi pangkat tinggi, pangkat polinom ya. Tapi karena belum cukup umur, tapi harus sudah mengerjakan ini begitu. Ya kita pelajari rabu-rabu ya. Rabu-rabu di hari apa ini? Rabu. Ini hari Rabu? Oh iya, rabu-rabu di hari Rabu. Ya, rabu-rabu di hari Rabu. Kita belajar ini ya, membagi begini. Oke. Ya. Karena papan tulis kita terbatas, berarti Umi sering menghapus yang sudah nih. Ada kamera itu kelihatan sebetulnya ya, tapi nggak usah. Kalau kamera itu harus pakai headset ya, karena kedengeran suaranya nanti kan headsetnya nggak ada. Makanya tadi bermasalah karena headsetnya nggak ada, harus pakai headset. Jadi X pangkat 3 min 2X kuadrat min 5X plus 6 bagi
Ini Umi kasih ajarnya bagi begini aja ya, dulu lah. Biar kan kamu kalau bagi begini gampang. X min 1. Nah gini, asalnya kan ini, tapi kita sudah tahu faktornya yang ini kan? Ya enggak? Nah kalau sudah faktornya ini berarti kita bagi, caranya ini menggunakan bagi kurung ya. Ada cara lain, tapi nanti. Untuk di bab yang polinom itu ada beberapa cara, salah satunya cara ini. Ini kasih dulu cara yang ini. Nanti siapa tahu ini susah dan ada cara yang lebih mudah dari ini. Ada ya caranya nanti. Tapi Umi kasih yang susah dulu ya. Supaya nanti ketika ada cara yang lain, oh itu lebih mudah ternyata. Kalau bagi ini selayaknya kita membagi biasa. Jadi kita membagi ini dari dulu. Ini dibagi ini. Jadi berapa Adam? X kuadrat Umi. X kuadrat. Oke, X kuadrat. Ini dikali ini. Ini dikali itu. Kurangi ya. Jadi apa ini? Min X kuadrat. Min X kuadrat. Turunkan 1. Min 5X. Ini dibagi itu. Min X. Ini kalikan lagi ke bawah. Min Min X kuadrat. kuadrat. Ini kali itu. Plus X. Kurang. Ini habis. Tinggal ini. Jadi apa? Min 6X. Min 6X. Plus 6. Ini dibagi itu. Ini dibagi ini. Min 6. Min 6. Ini dibagi itu. Kali. Ini kali ini. Min 6X. Ini kali itu. 6. Ini kan tadi turun ya. Plus 6. Jadi 0. Ah, sudah. Berarti jawabannya ini. Ngerti nggak? Ngerti. Ngerti. Ya, insya Allah. Di sini berarti X kuadrat berapa? Min X ya? Ya? Min X min 6. Berarti. Ah. Min 6. Oke. Berarti karena ini baku mati, berarti tinggal yang ini. 1 kurang 1 kurang 6 per 1 tambah 2. Jadi berapa itu? Min Min ya, jawabannya. Ngerti nggak? Itu kenapa bisa dibagi dengan X min 1? Yang mana? Yang itu yang X pangkat 3 min 2X kuadrat. Siapa yang mau menjawab? Karena sudah diketahui yang mematikan kan Umi. Oh, ini yang mematikan. Jurus mematikannya ini. Kita lumpuhkan dulu. Kan ini si pembuat 0. Kan si pembuat 0. Karena ini menuju 1, pasti X dikurangi 1 atau 1 dikurangi 1 itu pasti 0. Nah, ini si pembuat 0-nya sudah. Itu yang akan kita sederhanakan kan, yang akan kita buang sebetulnya. Jadi tujuannya memfaktorkan itu kan membuang si pembuat 0 per 0. 0 per 0-nya siapa? Karena di sini menuju 1 berarti X kurang 1. Kalau menuju 2 berarti X kurang 2. Kalau X menuju min 1 berarti nanti pembuat 0-nya apa? Kalau menujunya min. Berarti X plus 1. Gitu. Ngerti ya? Iya. Ngerti nggak? Iya Umi. Oh begini. Kalian itu harus absen di e-learning ya? Absen nggak kalian di e-learning? Iya. Dan Umi. Dan kelihatannya harus setiap pelajaran. Begitu enggak? Iya Umi. Kemarin-kemarin. Ada disuruh. Iya, disuruh karena kalau tidak jadi kan e-learning itu kayak administrasi keguruannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu nggak absen hanya 1 kali absen, terus di pelajaran berikutnya nggak absen, nanti di pelajaran berikutnya itu dianggap di administrasi kehadiran guru yang bersangkutan tidak ada kamu itu gitu, kayak nggak hadir gitu. Kan sekarang kita menggunakan istilahnya ya administrasinya pakai e-learning itu gitu. Jadi kehadiran kamu itu terekap di situ gitu. Nanti jangan sampai ya itu. Walaupun guru tahu sih kamu hadir, tapi nanti kan orang mau lihatnya hitam di atas putih kali ya. Ya enggak?
hadir tapi nggak ada jejaknya gitu, jejak digitalnya nggak ada tuh. Jejak digitalnya kamu itu bukan di Zoom tapi di e-learning begitu. Jadi jejak digitalnya kamu itu hadir dan tidaknya ya di e-learning. Walaupun di Zoom-nya hadir, di e-learning-nya enggak. Seperti kemarin kan ada tuh yang nggak absen di e-learning, terus Umi bilang kamu nggak hadir ya gitu. Ternyata dia lupa kan gitu. Karena ya itu guru juga mau melihatnya dan itu menjadi nanti akan menjadi bahan rapot. Kan nanti itu rapotnya mau dilihat dari e-learning tuh. Jadi kehadiran kamu apa tuh nanti lihat di situ nanti malah. Jadi ini ya, ribet sih ya. Umi juga pengennya kalian begitu satu kali bilang masuk, berarti untuk ke pelajaran lainnya juga udah dianggap masuk. Ternyata nggak gitu, di setiap pelajaran kamu harus absen lagi. Ya udahlah nggak apa-apa, ribet sih, tapi gimana dah harus begitu. Belum ditemukan bagaimana ketika kamu absen pertama langsung ke terekap oleh guru-guru berikutnya, belum dapat nih. Nanti kamu yang nanti jago IT gimana tuh caranya? Jadi e-learning belum bisa membuat yang seperti itu. E-learning itu belum bisa langsung satu kali absen terus langsung ke guru-guru berikutnya sudah dianggap ada gitu. Jadi harus masuk lagi, absen lagi. Nggak apa-apa ya. Jadi kamu inilah sabar-sabar begitu sekarang keadaannya. Umi, ya. Ada revisi dari virus, Umi. Kenapa? -2, Umi, karena harusnya kan itu -6/3, Umi. Mana ada yang salah? Hasil akhir saja, Umi. Harusnya berapa? Dan akhirnya Umi. -2. Yang hasilnya -3 itu. Hasil akhir udah penjumlahan. Akhirnya yang udah penjumlahan. Ih, kamu mah. Jawaban terakhir. Kamu kan belum lihat, Umi kan belum selesai. Berapa harusnya? -2. Bukannya begini. 1. Tidak kelihatan? Di papan kamu nggak kelihatan ya? Kelihatan. Ada sebelahnya. Waduh. Kamu harus jeli dong lihat papan tulis itu dengan benar. Makasih ya. Oh gitu dong. Kalau ada salah, nggak Umi sengaja kok disalahin. Nggak salah, bener kok tadi. Jadi begitu. Udah bisa nggak? Bisa kalau lihat orang ngerjakan kayak bisa. Kalau cuma membaca matematika tuh kayak bisa. Nanti kapan sebetulnya kamu bisa kalau ngerjakan soal bisa, waktu itu bisa. Kalau cuman, oh iya kan ini ke sini, yang ini ke sini, hasilnya ini. Oh iya aku ngerti deh. Kapan? Itu belum ngerti, itu baru membaca. Kapan ngertinya? Ketika kamu ngerjakan. Itu bisa berarti. Oke, kita buktikan kebisaanmu. Ada yang mau tanya dulu? Ini sudah mau membuktikan kebisaanmu ini, Umi mau kasih soal. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, jadi gini. Sekarang kan Umi kasih nih soal di Google Form. Kayak kemarin, kan perjanjiannya di Google Form itu jawaban. Nanti pekerjaannya kamu harus upload ya di e-learning. Mirip kemarin.